Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Nabi Muhammad yang dikaitkan dengan pandangan dan sikap para sahabat. Jadi seperti apa Nabi Muhammad itu menurut Al-Quran dan pandangan para sahabatnya. Yang pertama, ini terdapat dalam surat Al-Kahfi 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Ana basyarum mitslukum yuha ilayya, yang telah menerima wahyu. Nah, dalam makna ini bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curang rahmat, hidayah dan maunannya kepada kita semua, terutama di subuh ini kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga dengan hati yang khusyuk dan tenang kita hadiri masjid yang kita cintai dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk takarub kepada Allah, untuk istighfar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Nabi Muhammad yang dikaitkan dengan pandangan dan sikap para sahabat. Jadi seperti apa Nabi Muhammad itu menurut Al-Quran dan pandangan para sahabatnya. Yang pertama, ini terdapat dalam surat Al-Kahfi 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya, yang telah menerima wahyu. Nah, dalam makna ini bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa, basyar. Kalau basyar itu adalah manusia yang makan, yang minum, yang lapar, yang haus. Basyar. Karena itu Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang sakti, orang yang bisa terbang, bisa hilang. Ana basyarum mislukum. Saya ini manusia biasa seperti kalian. Kalau dipukul ya sakit. Di kala perang Uhud giginya rontok karena dia manusia biasa. Nah, dalam Al-Quran memang manusia itu digambarkan 3. Ada basyar, ada nas, dan ada insan. Jadi nas, ya ayuhan nas, qul a'udzu birabbin nas, itu adalah manusia secara keseluruhan. Laki, perempuan, timur, barat, Afrika, Eropa, Asia, itu adalah nas, itulah manusia. Kalau insan, innal insana khuliqa halu'a misalnya. Kalau Al-Quran menyebut kata insan, itu berarti manusia yang berakal, manusia yang berproses, itu adalah insan. Nah, di sini Al-Quran menyebut Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, basyarum mithlukum, untuk menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang sakti, seorang yang seperti dalam ajaran-ajaran agama lain, misalnya seorang utusan itu digambarkan bisa terbang, bisa hilang, dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, Muhammad itu dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina mahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Muhammad itu adalah Rasulullah, Rasulnya Allah, utusan Allah. Nah, utusan Allah itu ada 2, ada Rasul dan ada Nabi. Nabiullah, Rasulullah. Kalau Rasul itu berarti dia pembawa wahyu, pembawa syariat, itu Rasul. Yang kedua, Rasul itu punya kewajiban untuk menyampaikan syariat. Jadi ada kewajiban. Yang ketiga, Rasul itu menerima wahyu dari malaikat Jibril. Itulah Rasul. Kalau Nabi, dia tidak membawa syariat, tapi menjelaskan dan menyampaikan syariat yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Itulah Nabi. Syariat yang pernah dibawa oleh Rasul sebelumnya. Yang kedua, dia tidak punya kewajiban untuk menyampaikan syariat itu. Tidak ada kewajiban. Dan dia menerima wahyu dari malaikat juga lewat mimpi dan ilham. Itulah Nabi. Oleh karena itu Nabi itu sangat banyak. Menurut para ulama itu sekitar 120.000 Nabi. Tetapi yang wajib kita ketahui adalah
25 nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 120.000. Oleh karena itu, kalau ada orang yang meyakini nabi setelah Nabi Muhammad, lah itu nabi palsu. Tapi kalau misalnya ada yang meyakini seorang, apakah itu filosof atau menganggap Buddha Gautama itu nabi misalnya, bisa saja. Tapi karena sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Mungkin pernah di Jawa katakanlah ada orang alim dianggap oleh masyarakat itu nabi, ya bisa, tapi sebelum Nabi Muhammad. Kalau setelah Nabi Muhammad mengaku nabi, itulah nabi palsu, seperti Sadek ya, Musadek ya, nah itu nabi palsu itu. Ya. Jadi Muhammadun Rasulullah. Yang ketiga, ini dalam surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu dari Tuhan atau yang diwahyukan kepadanya. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah, sebagian, tapi dalam tanda kutip, ada salah faham terhadap ayat ini. Menganggap bahwa semua yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu. Berdasarkan wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang keluar dari mulut Rasulullah, ucapan Rasulullah itu adalah wahyu. Padahal sebenarnya yang dimaksud oleh ayat ini adalah Al-Quran itu. Jadi bukanlah Al-Quran yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah hawa nafsunya. Itu adalah wahyu. Mengapa? Karena nanti kita lihat, ini analisis sejarahnya nanti itu. Karena banyak ucapan-ucapan Rasulullah itu pun kaulnya itu dalam tanda kutip itu dibantah oleh para sahabatnya, ditolak oleh para sahabatnya, diluruskan oleh para sahabat. Jadi wama yang tiku anil hawa illa wahyu yuha itu bukanlah semua ucapan, tapi makna ayat itu adalah Al-Quran yang diucapkan oleh Rasulullah itulah wahyu, bukan hawa nafsunya, bukan pikirannya. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Kemudian yang keempat itu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik bagimu. Semua kita menjadikan ini dalil bahwa pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan, contoh yang baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua yang ada, yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagai suri tauladan, sebagai contoh yang harus kita ikuti? Hadirin hamba Allah rahimakumullah, tidak semua yang ada pada diri Rasulullah itu adalah contoh
dan suri teladan. Tidak semua. Malah haram kita ikuti. Tidak boleh diikuti. Yaitu Rasulullah kawin lebih dari 4. Tidak boleh kita ikuti itu. Itu khusus Nabi yang boleh kawin lebih dari 4. Sementara kita umatnya hanya dibatasi 4. Itu pun kalau berani. Berani. Bukan adil itu. Fanqihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu. Jadi sebenarnya kata kuncinya, kenapa laki itu enggak berani, enggak kawin 4 itu adalah karena takut. Itu sebenarnya. Bukan adil, karena takut. Yang pertama tentu saja takut pada istri tua. Baru takut tidak mampu berlaku adil. Tidak takut, karena takut. Oke. Nah, jadi Bapak hadirin, tidak semua pada diri Rasulullah itu harus kita teladani. Yang kedua, Rasulullah sebagai orang Arab. Karena Rasul lahir di Arab, maka makanannya adalah makanan ala Arab. Pakaiannya adalah pakaian Arab. Itu gamis. Nah, pertanyaannya, apakah itu menjadi sunnah? Tidak juga. Karena Nabi orang Arab. Makanya saya guyon, andaikan Nabi turun di Eropa, maka Nabi itu akan jasa. Andaikan Nabi itu turun di Indonesia, akan memakai batik. Makanya Anies itu bertemu dengan MBS itu dengan batik, itulah Indonesianya. Anies Baswedan tidak pakai gamis, tapi pakai batik. Karena itulah khas bangsanya. Jadi tapi kalau ada yang ingin mengikuti itu gamisan, menurut saya itu bagus juga. Karena kan tidak mungkin kalau dia gamisan keluyuran dulu ke doli misalnya, sambil gamisan. Itu kan nggak mungkin. Itu untuk menjaga. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kenapa setelah haji itu selalu memakai kopiah putih? Itu untuk menjaga itu. Untuk menjaga marwah, kehormatan. Tidak mungkinlah saya memakai kopiah putih dengan melakukan tindakan fasik misalnya. Itu identitas untuk menjaga. Makanya ada juga yang mengkritik, Indonesia ini panggilannya kok dicantumkan haji. Menurut saya itu tidak apa-apa, malah itu bagus. Sebagai identitas, saya ini sudah haji kok. Masa melakukan naudzubillah misalnya. Sudah haji itu sebagai identitas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sunnah Rasul sebagai orang Arab itu mau ikuti ya monggo saja, tapi tidak menjadi sebuah sunnah itu karena beliau adalah seorang Arab. Yang ketiga, Rasulullah sebagai panglima perang. Apakah semua perintah Rasul, keputusan Rasul itu diikuti oleh sahabatnya? Ternyata tidak. Pada saat perang Uhud, perang Badar yang pertama, Rasulullah membawa pasukan. Lalu Rasulullah memutuskan kita tempatkan pasukan di sini.
Sudah, yang naik onta, yang naik kuda pada turun semua. Masang perkemahan. Lalu Lubab bin Munzir, seorang sahabat bertanya, Rasul, ini wahyu atau pendapat jenengan? Dijawab oleh Rasul, pendapat saya. Nah, kalau pendapat jenengan tidak di sini. Kita harus naik ke atas. Di atas, di dekat sumur Badar. Kita kuasai dulu sumur itu. Setelah itu kita tutup. Sehingga orang kafir Quraisy tidak mendapatkan air. Rasulullah mengikuti pendapat Lubab bin Munzir itu. Masuk akal. Rasional ini. Akhirnya pasukan bergerak berdasarkan saran dari Lubab bin Munzir. Karena Rasulullah sebagai panglima perang. Yang kedua, pada saat perang Uhud, Rasulullah menginginkan pertahanan itu adalah pertahanan kota. Diserang oleh kafir Quraisy, kita bertahan di dalam kota dan itu lebih mudah. Kita sembunyi di rumah masing-masing, kita serang mendadak. Tapi para pemuda dan Hamzah bin Abdul Muttalib, mereka ngotot jangan bertahan di dalam kota. Kita harus bertahan di luar. Diskusi itu lamanya sampai 3 hari. Saling ngotot mempertahankan pendapatnya. 3 hari, 3 malam. Pemuda bertahan di luar, bertahan dengan pendapatnya. Sementara Rasulullah juga bertahan bahwa kita bertahan dalam kota. Setelah hari ketiga, baru Rasulullah memutuskan. Maklum karena pemuda itu biasanya kan ngotot. Ya sudah, kata Rasul, saya putuskan kita bertahan di luar, yaitu di Uhud malam harinya. Besoknya para pemuda datang menemui Rasul. Ya Rasul, sepertinya pendapat jenengan yang benar. Kenapa? Ya udahlah, kita bertahan dalam kota saja. Apa kata Rasul? 3 hari 3 malam kita bermusyawarah dan sudah kita putuskan bertahan di luar. Ayo kita bertahan di luar. Maknanya apa? Hadirin hamba Allah rahimakumullah, bahwa Rasulullah pun itu mengikuti pendapat saran dari para sahabatnya. Demikian juga pada saat perang Ahzab, pasukan kafir Quraisy sekitar 10.000 menyerang Madinah. Betapa resah dan gelisahnya orang Islam pada saat itu, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Salman Al-Farisi memberikan saran kepada Rasul, pengalaman kami di Persia sana, jika pasukan kita kecil diserang oleh pasukan besar, kita menggali parit. Nah, pendapat itu diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah sebagai panglima perang. Rasulullah sebagai hakim, pemutus perkara. Ada seorang sahabat wanita lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya ini punya tetangga. Dia ini pinjam uang, tetapi nggak bayar-bayar dan nggak mau bayar. Maka kata Rasul, ya sudah, ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Apa kata
sahabat ini, sahabat wanita ini. Enaknya Rasul, saya kok yang punya uang, ya tak tagih gitu. Ya sudah tagih saja. Nah, artinya bahwa Rasulullah itu dalam hal kemanusiaan dan kebijakan itu sangat-sangat manusiawi sekali. Jadi tidak memaksakan, pokoknya ini, harus ini. Dia mengikuti saran, pendapat, dan keinginan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Bapak hadirin hamba Allah rahimakumullah. Yang lebih menarik lagi itu adalah pada saat para sahabat memahami sabda Rasul tentang sholat asar di Bani Quraidah. Hadisnya, ringkasnya adalah la yusalliyanna ahdun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jadi setelah pulang dari perang Ahzab itu, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang Bani Quraidah. Tapi kata Rasul, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka berangkatlah para sahabat itu habis sholat duhur menuju ke Bani Quraidah. Lah di tengah perjalanan masuk waktu asar. Sebagian sahabat menyatakan bahwa walaupun sudah masuk sholat asar, kita harus sholat asar di Bani Quraidah. Karena janganlah kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Sementara sebagian sahabat, karena kita sudah masuk waktu asar, kita sholat di sini, walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Berdebatlah dua golongan sahabat ini. Yang satu sholat sebelum di Bani Quraidah, yang satu sholat setelah sampai di Bani Quraidah. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menyalahkan salah satunya. Beliau membenarkan dua sahabat itu atau dua kelompok sahabat itu yang sholat sebelum Bani Quraidah dan yang sholat setelah Bani Quraidah. Nah, dari pemahaman inilah hadirin hamba Allah rahimakumullah, maka pikiran-pikiran keagamaan itu kita harus dinamis, harus berkembang. Maka di dalam pemikiran Muhammadiyah yang disebut dengan tajdid itu. Jadi pembaharuan, diperbaharui kerangka berpikir keagamaan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Itu sahabat. Sekarang adalah para Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar itu melakukan kebijakan yang tidak dilakukan oleh Nabi, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Atas usulan dan saran dari Umar bin Khattab, kumpulkan Al-Quran. Karena para penghafal Al-Quran itu sudah banyak yang meninggal, yaitu karena perang melawan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu dan ingkaruz zakat. Hilang nanti Al-Quran, karena Al-Quran masih ada di kepala-kepala sahabat dan berada di catatan-catatan yang belum dikumpulkan. Kumpulkan, kata Umar.
Ini fakta sejarah ini. Kalaupun itu bid'ah, itu adalah bid'ah hasanah. Karena Abu Bakar ragu untuk melakukan ini, karena Nabi tidak melakukan itu. Lah Umar ini memang seorang sahabat yang berani memang mengambil kebijakan yang tanda kutip itu kadang-kadang memang berlawanan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ya, yang pertama adalah haji tamattu. Rasulullah dulu membolehkan sahabat itu untuk haji tamattu, haji senang-senang. Artinya niat haji tapi umroh dulu. Setelah selesai umroh, kemudian tahallul, lalu halallah larangan-larangan ihram itu. Baru memakai ihram lagi setelah tanggal 8 untuk melaksanakan ibadah haji. Maka disebut haji tamattu. Bebas larangan-larangan ihram. Oleh Umar, itu sepanjang beliau menjadi khalifah, itu melarang umat Islam untuk melaksanakan haji tamattu. Jadi itu betul-betul dalam tanda kutip bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan itu Rasulullah waktu tarwiyah sholatnya. Jadi Bapak Ibu ini juga kaitan sedang musim haji. Jadi jamaah haji itu dari Makkah itu ada yang ke Mina, yaitu melaksanakan tarwiyah pada tanggal 8, dan ada yang langsung ke Arafah. Kalau jamaah misalnya Jabal Nur, Sidoarjo itu melaksanakan tarwiyah, yaitu atau bahasa pemerintah itu tanazul, berpisah, yaitu dari Makkah ke Mina dulu, bermalam di Mina, baru besok paginya itu ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Tidak bermalam di Arafah. Tapi kalau jamaah haji Indonesia secara umum dari Makkah langsung ke Arafah, bermalam di Arafah sampai besoknya wukuf, setelah maghrib baru ke Muzdalifah. Nah, Rasulullah sunnahnya itu adalah ke Mina dulu, bermalam di Mina, baru besok paginya ke Arafah. Nah, dikala di Mina itu Rasulullah melaksanakan sholat qashar, tidak jamak. Jadi duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2, subuh isya 2, subuh 2. Yang tidak dirubah itu hanyalah maghrib dan subuh. Maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Tapi duhur, asar, dan isya itu dikosor menjadi 2. Oleh Utsman bin Affan itu dikala melaksanakan haji, dia tidak mengkosorkan sholat itu. Duhurnya 4, asarnya 4, isya-nya 4. Diprotes oleh sahabat yang lain. Ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Utsman? Rasulullah dulu itu dalam keadaan lelah, dalam keadaan payah. Sementara kita sekarang itu biasa saja, tidak lelah, tidak payah. Maka kita sempurnakan sholat itu. Jadi dalam tanda kutip itu bertentangan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kemudian yang akhir mungkin ada tanya jawab nanti. Bagaimana kita membangun berpikir pemahaman keagamaan itu. Yang sekarang yang lagi ramai terutama di tempat saya itu adalah penjualan hewan kurban. Rasulullah itu memang melarang untuk menjual kulit hewan kurban, menjual kulitnya. Sempat ramai itu. Yang satu bertahan, tidak boleh kita menjual itu. Kita bagikan kulit kurban ini. Kita dibagikan. Nah, yang satu, ya kita jual saja. Kita jual. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, kita harus memahami dalam konteks sejarah tentang larangan menjual kulit hewan kurban itu. Kenapa? Kenapa Rasulullah melarang menjual kulitnya? Tidak melarang menjual kepala atau buntut. Kenapa? Karena memang kulit pada masa itu adalah barang yang sangat berharga. Itu kulit. Kulit itu bisa menjadi tikar untuk tempat tidur. Kulit itu menjadi pakaian perang. Kulit itu adalah menjadi sandal, menjadi sepatu, menjadi topi, dan tempat mengambil dan menyimpan air. Itulah kulit. Karena itu dia sangat berharga. Maka jika seseorang pengkurban itu menjual kulit itu, berarti hampir separuh harga binatang ternak itu ya. Karena harganya sangat mahal itu. Makanya jangan dilarang, jangan dijual dia. Untuk zaman itu. Loh, kalau sekarang kulit itu tidak ada orang yang mau kalau dibagikan. Kamu ambil sekian kilo kulitnya, sekian kilo kulitnya. Ya dibuang. Maka kulit silakan untuk dijual. Yang tidak boleh itu hasil penjualan kulit itu diambil oleh pengkurban. Itulah sebenarnya makna dilarang menjual kulit hewan kurban itu. Jangan lagi dia mengambil harga dari hewan kurban itu. Jadi yang dilarang itu adalah jangan mengambil keuntungan dari hewan kurban itu. Yang kedua yang terjadi juga di tempat saya itu adalah memakan daging kurban oleh panitia kurban. Kalau di sini ada masak-masak enggak? Mas, kan yang viral itu kan boleh dimakan, terutama termasuk oleh buah Yahya ya. Tapi setelah dibagikan, gitu. Nah, pertanyaannya, kalau sudah dibagikan kapan masaknya? Ya panitia sudah pada pulang semua. Gitu. Konteks itu adalah karena yang disembelih itu hanyalah 1 ekor. Loh, kalau begitu disembelih, dikuliti, lalu dimasak, lalu terus mana bagian utuh pengkurban? Mana yang dibagikan? Habis dimakan oleh panitia. Makanya dia dibagikan dulu, baru dimakan oleh panitia sebagian. Nah, sekarang makanya sistemnya adalah kita bagi dulu. Oh, ini untuk pengkurban, ini untuk masyarakat, ini untuk dimakan oleh panitia. Ya halal, ya boleh. Tidak harus dibagikan dulu. Yang dibagikan itu maknanya sudah dipilah. Ini bagian pengkurban,
Ini bagian masyarakat, lalu ini bagian panitia. Ya jadi halal aja, begitu selesai disembelih ya udah dimasak karena sudah dibagi. Makanya ada benar, saya nggak mau makan karena itu belum dibagikan, sudah dimasak dulu. Yang dibagikan maksudnya itu adalah dibagikan dulu, ada bagian untuk pengkurban, untuk ada bagian untuk masyarakat. Jangan sekali-kali habis hanya untuk dimakan oleh panitia. Jadi sudah kambing satu ya udah habis untuk panitianya. Itu yang ditakutkan, makanya dibagi dulu. Nah mungkin karena ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo gitu. Ya, okay. Yang terkait tadi Rasulullah, apa ucapannya itu adalah wahyu? Bagaimana pandangan Ustaz tentang ada yang pendapat mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Rasulullah, bukan ucapan Allah. Karena memang yang kan tidak ada bukti bahwa ketika wahyu itu turun, orang lain tahu bahwa yang tahu hanya Rasul dan ucapan ini adalah wahyu. Jika ada pendapat seorang kiai atau pesantren yang mengatakan itu adalah perkataan Rasulullah. Ya. Apakah pertanyaannya, apakah Al-Quran itu adalah ucapan Rasulullah? Artinya keluar dari hasil pemikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu semua jumhur ulama dan menurut Al-Quran sendiri itu adalah kalamullah, firman Allah yang memang keluar dari ucapan Muhammad Rasulullah. Yang mengeluarkan ucapan itu ya memang Rasulullah, tetapi kata-katanya, bahasanya, maknanya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari pikiran, bukan dari pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah itu sejak dalam kandungan orang tuanya sudah wafat, yaitu bapaknya Abdullah. Dikala baru berkumpul sekitar 1 tahun dengan ibunya Aminah meninggal. Maknanya apa? Bahwa Rasulullah itu tidak mendapatkan pengetahuan dan ajaran dari bapaknya. Karena kebanyakan anak itu adalah pelajaran yang pertama itu didapatkan dari orang tua, yaitu bapak dan ibu. Andaikan bapaknya Rasulullah itu masih hidup, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, orang bisa berpendapat, maka bisa jadi ucapan-ucapan yang keluar dari Rasulullah itu adalah berdasarkan pengetahuan yang dia peroleh dari bapaknya, diajarkan oleh bapaknya. Bahwa pengetahuan itu disampaikan oleh bapaknya, tapi bapaknya meninggal dulu sebelum Rasulullah lahir. Jadi tidak ada alasan bahwa pengetahuan yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah berasal dari didikan dan pengetahuan bapaknya. Yang kedua, masyarakat Arab khususnya Makkah dan Madinah itu tidak pernah dijajah oleh Romawi dan Persia. Steril. Artinya adalah pengetahuan yang berasal dari Persia dan Romawi itu tidak sampai ke Makkah dan Madinah. Maka berarti Rasulullah itu tidak mendapatkan pengetahuan dari dunia luar. Maka bisa jadi misalnya Rasulullah berbicara tentang Nabi, tentang keyakinan-keyakinan yang agama terdahulu, bisa jadi pengetahuan itu didapat dari Romawi dan Persia. Tapi Romawi dan Persia tidak pernah menginjakkan kakinya di Makkah dan Madinah. Yang ketiga itu adalah falsafah. Falsafah yang berkembang
berkembang, yang menguasai dunia pada saat itu ada falsafah Yunani. Lah falsafah Yunani itu tidak pernah masuk ke dunia Arab. Baru difahami dan dipelajari filsafat Yunani itu adalah pada masa Daulah Abbasiyah, lebih tepatnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan Harun Ar-Rasyid. Baru berkembang cara berpikir filsafat itu. Jadi Al-Quran kalau berbicara tentang filsafat, tentang pengetahuan, itu murni, itu berasal dari Allah, bukan berasal dari falsafah atau bukan berasal dari pengetahuan bangsa-bangsa yang sudah berkembang sebelumnya. Yang keempat adalah susunan bahasanya yang luar biasa indahnya. Tidak mungkin manusia bisa menyusun bahasa seindah Al-Quran. Belum lagi adalah kandungan-kandungannya, cerita-cerita umat terdahulu dan ilmu pengetahuan. Gunung itu berjalan. Dari mana Rasulullah SAW mendapatkan itu? Padahal itu baru ditemukan bahwa ternyata gunung itu tiap tahun itu bergerak. Baru tahun 1960-an baru ilmu pengetahuan mendapatkan itu. Tapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah berbicara. Dari mana Rasulullah mendapatkan pengetahuan itu? Itu berarti adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada menyatakan dari ucapan, iya memang dari ucapan karena keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Tapi isinya, kandungannya itu dari Allah. Karena yang mengucapkan itu ya Rasulullah. Nah itu bahasa saja itu sebenarnya itu. Atau ingin manipulasi bahasa. Nah, karena memang yang keluar yang mengucapkan kan Rasulullah, bukan orang lain. Ya memang dari Rasulullah, dari ucapan Rasulullah. Tetapi kandungannya, isinya, bahasanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh masih ada, monggo. Bukan tadi suatu tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan jika dibiarkan ternyata kalau bukan dari suatu asal Islam Al-Quran tapi dia adalah ya. Memang hadis itu adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah dhalalah. Maka dan setiap kesesatan itu adalah neraka. Berdasarkan hadis itu lalu sebagian umat memahami kata bid'ah itu hanyalah dhalalah. Padahal kata bid'ah itu adalah kata netral. Bisa juga, makanya oleh seperti Umar ditempatkan menjadi bid'ah hasanah dari sisi bahasanya itu. Jadi kata itu adalah kata netral. Karena itu, walaupun itu menjadi perdebatan ya, menjadi perdebatan tentang ucapan Umar itu, bahwa kalaupun ini bid'ah adalah bid'ah hasanah, itu memang menjadi perdebatan. Ada yang menyatakan itu ucapan itu tidak keluar dari Umar, tapi dari sahabat atau ulama yang belakangan. Itu menjadi perdebatan. Tapi memang dicatat dalam sebagian sejarawan bahwa ungkapan itu adalah berasal dari Umar. Tetapi ada yang berpendapat ungkapan itu tidak berasal dari Umar. Itu. Ya wallahu a'lam. Tapi yang jelas, yang tidak terbantah itu adalah Abu Bakar membukukan Al-Quran atas perintah Umar. Dan Abu Bakar ragu untuk melakukan itu. Tapi ditegaskan lagi oleh Umar, dan ini yang disepakati, kalau tidak dibukukan, tidak dikumpulkan,
maka Al-Quran akan hilang. Itu semua sejarawan sepakat. Itu ungkapannya tadi yang menjadi perdebatan itu. Oh masih. Iya, ya. Jadi di awal itu memang Rasulullah itu melarang sahabatnya untuk menulis hadis. La taktubu andi. Jangan menulis ucapanku. Tidak ditulis. Walaupun ada yang menulis 1-2. Malah ada sejarawan yang mengatakan di akhir hayatnya Rasulullah itu menyuruh sahabat untuk menulis hadis. Tapi yang kokoh itu adalah memang Rasulullah di awal melarang sahabatnya untuk menulis hadis. Maka hadis itu baru dikumpulkan adalah oleh Umar bin Abdul Aziz. Baru mengumpulkan hadis karena muncul hadis-hadis palsu. Belum dibukukan hadis itu. Masih berdasarkan hafalan-hafalan. Oh ini hadis. Ini Nabi pernah menyatakan, akhirnya muncullah Nabi hadis palsu, maka Umar memerintahkan untuk membukukan hadis itu. Lalu muncullah Imam Malik dengan kitab hadis Al-Muwatta. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, memang bahasa Al-Quran itu memang berbeda dengan bahasa hadis. Rangkaiannya, susunannya, itu memang bahasa Allah itu. Berbeda betul dengan bahasa hadis itu. Dan yang kedua, jika wahyu itu turun, Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Dia ini wahyu turun, lalu dia membacakan wahyu itu. Yang ketiga, setiap Ramadan itu maka ada namanya tadabbur Al-Quran itu. Jibril itu turun selama bulan Ramadan itu agar Rasulullah itu membaca Al-Quran itu disimak oleh Jibril, kemudian lalu bacaan itulah disampaikan kepada sahabat. Makanya Al-Quran itu betul-betul terjaga dan tidak ada satu ungkapan pun dari hadis atau dari lain yang masuk ke dalam redaksi Al-Quran itu. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Ini baru yang Rasul secara kronologis, insya Allah mulai bulan yang akan datang. Kapan lahirnya, bagaimana lahirnya, dan sebagainya. Saya kira terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada sesuatu yang salah. Dan kalau itu salah semata-mata karena kelemahan dan ketauhidan saya, maka saya mohon maaf. Kalau itu benar, itu semata-mata karena hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita akhiri kajian kita dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.